teman kita. Ya Allah, Fajar, rambutmu udah kayak bonsai. Potong kenapa sih? Oke, kita mau ngebahas hari ini tentang materi kita yang tertinggal banyak sebelum kita UTS minggu depan. Dan sebelum saya melanjutkan, saya pengen mereview lagi materi kita dari awal supaya kita dapat gambaran lebih komprehensif terkait dengan apa yang kita bahas dalam perkuliahan ini. Tapi saya sebelum ke sana, saya pengen teman-teman menyadari bahwa perkuliahan kita ini, karena kondisi COVID sekarang, memang sangat rely on kepada 0, 9, 0, 5. Okay, can I have a minute? Baik, sorry ya, anak saya ada keperluan. Begitulah kalau ibu-ibu kuliah di rumah. Jadi saya pengen teman-teman semua menyadari bahwa Anda itu sudah dewasa. Anda semuanya sudah di atas 18 tahun kan? Apa yang membuat Anda menjadi dewasa dengan Anda menjadi anak-anak perbedaannya adalah Anda harus bisa memberitahu diri Anda apa yang harus Anda lakukan. Karena nggak ada orang lain yang bisa memberitahu Anda lagi, karena Anda sudah dewasa. That's being adult, itu dia. Karena Anda harus rely on kepada Anda sendiri untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Apa sayang? Ya udah sih, yang lain aja yang dimainin. Jadi untuk perkuliahan kita ini saya minta Anda belajar secara mandiri karena bahan-bahan ini sebenarnya ada di buku-buku materi-materi yang buku penitensiar mana aja semua. Boleh, maksudnya saya tidak menyuruh Anda untuk membeli buku yang mahal-mahal, enggak. Yang penting Anda punya buku bacaan terkait dengan hukum penitensiar. Dan kalau Anda belajar sendiri, sepanjang Anda mau aja, pasti Anda akan bisa. Tapi kalau kemauannya yang nggak ada, mau dicekokin kayak apa juga nggak akan bisa ngerti-ngerti. Gitu. Jadi memang sangat bergantung kepada Anda. Dan Anda sebagai manusia dewasa yang sudah bertanggung jawab terhadap masa depan Anda sendiri, seharusnya Anda bisa memaksakan diri Anda untuk bisa belajar secara mandiri, karena it's for yourself, bukan untuk orang lain. Anda harus mencari sebuah motivasi untuk Anda bisa memaksakan diri Anda untuk mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan. Entah itu Anda motivasinya adalah untuk membuat orang tua Anda bahagia nantinya, entah Anda ingin nanti punya istri yang cantik dan baik karena Anda sudah berusaha dengan baik juga untuk mendapatkan kerjaan yang baik, ataupun whatever your motivation is. Cari sebuah motivasi yang bisa Anda buat dan itu akan membuat Anda bisa memaksakan diri Anda untuk berbuat apa yang seharusnya Anda kerjakan. Untuk Anda bisa bangun pagi, untuk Anda bisa belajar dengan baik, untuk Anda bisa berdisiplin, Anda harus mencari motivasi apa yang kira-kira bisa. Jadi jangan rely on kepada orang lain untuk memaksakan apa yang harus dikerjakan, karena itu tidak akan pernah berhasil. Jadi Anda yang harus memaksa diri Anda sendiri. Oke. Baik, saya akan lanjut kepada materi perkuliahan kita. Pada prinsipnya akan kita bahas dalam hukum penitensiar itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan pidana dan pemidanaan. Pidana itu adalah jenis hukumannya, jenis hukuman pidana, sedangkan pemidanaan adalah proses bagaimana menjatuhkan pidana tersebut kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Jadi pada prinsipnya penitensiar itu membahas tentang itu, pidana dan pemidanaan. Bentuk-bentuk sanksi pidana dan kemudian bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Kalau kita bicara tentang tujuan dari pemidanaan itu sendiri, kita akan membahas beberapa teori yang menjadi landasan dari negara untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap sebuah aturan yang mengandung sanksi pidana. Yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan. Yang kedua adalah teori relatif atau teori ketujuan. Dan yang ketiga adalah teori gabungan.
Ketika kita berbicara tentang teori absolut, pada intinya teori absolut itu menjelaskan bahwa seseorang itu dipidana karena dia telah melakukan tindak pidana. Jadi tujuannya adalah untuk membalas perbuatan yang telah dia lakukan. Kenapa pembalasan itu diberikan oleh negara? Untuk menghindari masyarakat menjadi vigilante, artinya untuk menghindari main hakim sendiri oleh masyarakat. Sehingga negara perlu mengambil alih fungsi pembalasan tersebut sehingga orang itu bisa dipidana sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Menurut teori pembalasan juga, sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus sebanding dengan perbuatannya. Jadi kalau dia membunuh, ya dibunuh. Kalau dia melakukan penganiayaan, maka dia juga dianiaya. Jadi harus sebanding. Atau at least bentuk kenestapaan yang diberikan tersebut haruslah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak boleh lebih berat, tidak boleh juga lebih ringan daripada yang dia lakukan. Selanjutnya adalah teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif atau tujuan ini pada intinya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan itu harus jelas. Tidak bisa kita hanya memberikan pemidanaan karena kita ingin membalas perbuatan yang telah lalu yang dilakukan oleh seseorang. Karena konteks dalam negara memberikan pemidanaan untuk membalas itu seperti masyarakat primitif yang melakukan pembalasan dendam kepada seseorang. Sehingga negara yang memiliki dalam konteks dia adalah masyarakat yang beradab, seharusnya dia memiliki tujuan-tujuan yang berorientasi ke masa depan dalam melakukan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, katanya. Tujuannya itu bisa untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, dan juga untuk memperbaiki terpidana. Memperbaiki terpidana di sini dalam pengertian dia direhabilitasi, dia dibina di lembaga pemasyarakatan sehingga dia menjadi insan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan dilakukan kembali. Baik dilakukan oleh si pelaku dalam pengertian tujuan pencegahan khusus atau special prevention, ataupun untuk tujuan pencegahan umum atau general prevention oleh masyarakat. Ketika masyarakat melihat seseorang yang melakukan pemerkosaan itu dimasukkan ke dalam penjara, maka orang lain akan ketakutan untuk melakukan pemerkosaan. Artinya dia akan terprevent untuk melakukan perbuatan yang sama. Begitu juga untuk si pelaku. Ketika si pelaku sudah dimasukkan ke dalam penjara, maka dia terprevent dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah teori gabungan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan dari suatu negara itu adalah untuk baik tujuan pemidanaan dalam pengertian pembalasan maupun tujuan pemidanaan dalam arti untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah tadi dijelaskan. Sedangkan menurut common law, pada prinsipnya dia menjelaskan pengertian dari dia menjelaskan tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk pertama retribution, untuk retribut. Pada prinsipnya ini mirip seperti teori absolut atau teori pembalasan, to punish the criminal, untuk menghukum si terpidana. Mirip seperti teori absolut. Selanjutnya deterrence. Deterrence ini sama seperti teori tujuan, yaitu to discourage that criminal committing another crime or others from committing that crime. Ini sama seperti teori prevention tadi, baik general prevention maupun special prevention. Untuk mencegah si pelaku tindak pidana melakukan kembali tindak pidana tersebut, ataupun untuk mencegah masyarakat luas dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena dia melihat bahwa sanksinya sangat berat dan segala macam. Kemudian adalah teori rehabilitation, yaitu untuk to help convicted persons change their behavior so they can lead useful and productive lives after their release. Jadi untuk membantu seseorang yang dipidana itu berubah hidupnya di masa yang akan datang setelah dia diberikan sanksi pidana. Sehingga dia bisa mendapatkan, ketika dia di lembaga pemasyarakatan, misalnya dia mendapatkan pendidikan untuk menjadi wirausaha, dan kemudian dengan kemampuan tersebut dia bisa menjadi seseorang yang lebih produktif di masa yang akan datang. Ketika di lembaga pemasyarakatan dia mendapatkan pengajian-pengajian dari ceramah-ceramah dan segala macam, sehingga dia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian incapacitation,
to physically remove the convicted person from society. Jadi memindahkan, menempatkan seseorang terpidana jauh dari masyarakat. Incapacitation itu berarti memasukkan dia ke penjara kah, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kita juga punya teori restoratif dalam konteks common law yang kemudian juga dalam konteks civil law juga sudah mulai diadopsi, yaitu tujuan pemidanaan berikutnya itu restorative justice. Sebagaimana judulnya restorative justice, justice itu adalah keadilan, restoratif itu adalah to restore, untuk mengembalikan ke kondisi semula. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan tindak pidana, berarti dia telah membuat kondisi masyarakat itu menjadi tidak stabil. Dan ketika kita melakukan suatu proses hukum pidana, tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada posisi semula, to restore. Jadi konsepnya seperti konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana prosesnya tidak dilakukan dengan cara adanya proses dakwaan, proses penuntutan, proses persidangan, dan segala macam, tapi diselesaikan antara pihak-pihak yang terlibat. Siapa pihak-pihak yang terlibat? Yaitu pelaku, korban, kemudian pemuka masyarakat atau orang yang mewakili masyarakat, dan juga negara. Nah, dalam hal ini dicari solusi yang terbaik agar semua pihak ini merasa satisfied dan kemudian sanksi yang diberikan pun adalah sanksi yang disepakati secara bersama. Jadi tidak rely on kepada sanksi yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang. Oke, itu kira-kira tujuan dari pemidanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Kita masuk kepada sekarang stelsel pemidanaan. Stelsel pidana. Stelsel pidana ini berarti adalah jenis-jenis pidana dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Kalau kita bicara tentang ketentuan umum yang ada dalam KUHP, berarti kita merujuk kepada pasal 10 dari KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan satu lagi untuk pidana pokoknya, dan yang kedua pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ini untuk ketentuan pidana tutupan itu adanya diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Jadi pada prinsipnya pidana tutupan ini tidak ditemukan dalam pasal 10 KUHP, tapi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk pidana pokok lainnya yaitu pidana tutupan. Kita akan bahas nanti. Nah, apa perbedaannya antara pidana pokok dan pidana tambahan? Pada prinsipnya, pidana pokok tadi, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana tutupan, itu berbeda dengan pidana tambahan. Yang tadi, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim. Kenapa dia berbeda? Karena pidana pokok pada prinsipnya dia dapat berdiri sendiri. Artinya seorang hakim bisa menjatuhkan sanksi pidana berupa misalnya pidana penjara aja, tanpa harus diikuti dengan misalnya pencabutan hak-hak tertentu, atau perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Dan dia bersifat imperatif. Imperatif dalam pengertian dia harus dilaksanakan dan dia harus sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Sedangkan pidana tambahan, dia itu tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pengertian dia nggak bisa tuh kalau misalnya sanksinya hanya menyebutkan pencabutan hak-hak tertentu tanpa ada pidana pokok. Dia pasti harus ada pidana pokoknya. Either pidana penjara, atau pidana denda, atau pidana kurungan dengan pencabutan hak asuh misalnya. Jadi tidak bisa hanya salah satu pidana tambahan saja diterapkan tanpa ada pidana pokok yang menyertainya. Dan dia bersifat fakultatif, itu tergantung kepada hakim untuk memberikannya atau tidak memberikannya. Sedangkan pidana pokok dia bersifat imperatif, harus diberikan oleh hakim. Nah, itu perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan untuk sementara ini menurut KUHP kita. Selanjutnya, saya mau membahas tentang pidana maksimum dan minimum. Dalam KUHP kita, pada prinsipnya kalau kita melihat ketentuan yang ada di buku 2 dan buku 3 terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana, kita hanya menemukan sanksi maksimum umum namanya.
Misalnya, kalau kita baca pasal 338 KUHP, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Oke, jadi kalau kita lihat ketentuan-ketentuan yang ada di buku 2 KUHP dan ataupun buku 3 KUHP yang bicara tentang kejahatan dan pelanggaran, maka pada prinsipnya KUHP itu hanya menentukan sanksi maksimum umum dari ketentuan pidana atau bentuk pidananya. Kenapa kita sebut dengan umum? Karena dia adalah ketentuan umum dari substantif kriminolog kita atau hukum pidana material kita, yang mana dia adanya dalam KUHP. Sedangkan pidana-pidana yang ada dalam undang-undang khusus, Anda sudah belajar hukum pidana khusus belum? Sudah belajar hukum pidana khusus angkatan berapa sih ini? Belum, Bu. Angkatan berapa sih? 19. Bu, pidana khusus. 19, Bu. Nah, berapa? 19. 19. Angkatan 2019. Ya, Bu. Ya, 2019 berarti belum belajar hukum pidana khusus ya? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi kalau Anda belajar hukum pidana khusus, berarti ada hukum pidana umum. Ya enggak? Kalau kita bicara tentang hukum pidana khusus, berarti kita bicara tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya ada di luar KUHP. Jadi semua ketentuan yang ada di dalam KUHP kita sebut dengan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang umum, yang dikodifikasi, itu KUHP, untuk materialnya ada di KUHP, untuk yang formilnya ada di KUHAP. Nah, kalau kita bicara tentang pidana maksimum khusus, berarti dia adalah bentuk sanksi pidana yang maksimum di undang-undang khusus. Sedangkan pidana minimum khusus berarti adalah ketentuan sanksi pidana yang ada dalam undang-undang khusus yang minimum. Rasanya saya kasih contoh di sini nggak sih? Oh, enggak. Jadi kalau misalnya Anda melihat ketentuan yang ada di undang-undang narkotika misalnya. Undang-undang narkotika itu menjelaskan setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, misalnya redaksinya tidak seperti itu, tapi kira-kira seperti itu, dipidana dengan penjara. Minimum 5 tahun penjara, maksimum 12 tahun penjara, dan denda minimum 5 juta, maksimum let's say 1 miliar misalnya ya. Dalam ketentuan tersebut, undang-undangnya menjelaskan ketentuan pidana maksimum khusus dan juga ketentuan pidana minimum khusus. Kenapa undang-undang khusus tersebut, terutama yang kita contohkan tadi narkotika misalnya, dia menyebutkan ada pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus? Ada yang bisa jawab? Ini tugas Anda minggu kemarin ini. Fajar? Kenapa kira-kira sebuah ketentuan itu perlu mengatur pidana maksimum khusus dan kenapa juga mengatur pidana minimum khusus kira-kira? Kalau tujuan pengaturan pidana khusus itu, Bu, untuk mengisi kekurangan hukum yang aturannya tidak tercakup pada pidana umum gitu. Suaranya putus-putus nggak sih kalau di Anda, suaranya Fajar? Bisa dengar, Bu? Dengar tapi nggak jelas. Baik, saya jawab lagi. Kalau misalkan tujuan pengaturan tindak pidana itu untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup aturannya dalam pidana umum. Oke, itu untuk bentuk perbuatannya. Jadi karena ketentuan dari tindak pidana narkotika itu belum ada pengaturannya dalam KUHP, maka perlu dibentuk ketentuan khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang khusus. Oke, itu untuk bentuk perbuatannya. Yang saya tanya adalah,
Kenapa dalam Undang-Undang Narkotika tersebut sanksi pidananya menyebutkan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus? Kira-kira kenapa? Itu ditujukan kepada siapa dan kenapa perlu ada ketentuan terkait dengan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus dalam undang-undang tersebut? Mungkin Herlin bisa bantu, Herlin? Iya, Bu. Tadi pertanyaannya bisa dipahami? Yang pidana maksimum khusus dan minimum khusus ya, Bu, tujuannya? Halo? Ya, iya, betul itu. Itu tuh yang saya tanya itu. Menurut saya, Bu, kalau misalnya pencantuman pidana minimum khusus ini, itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan, maupun terhadap kasus yang berbeda-beda, tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya. Oke, jadi ketentuan pidana maksimum khusus tadi yaitu misalnya orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dipidana dengan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Itu tujuannya adalah untuk hakim, guidance bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Artinya, range yang bisa dijatuhkan oleh hakim yaitu antara 5 tahun dan juga 12 tahun. Nggak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena dianggap sanksi tindak pidana narkotika itu adalah tindak pidana yang sangat membahayakan bagi masyarakat, sehingga kalau diberikan sanksi sangat rendah, dia tidak akan memberikan efek jera. Jadi biasanya undang-undang yang mengatur tentang pidana minimum khusus itu adalah undang-undang yang memang dianggap membahayakan, sehingga tidak boleh diberikan sanksi lebih rendah daripada ketentuan yang ada dalam undang-undang. Meskipun dimungkinkan dengan diskresi hakim untuk memberikan pidana lebih rendah daripada ketentuan yang ada. Nah, jadi intinya salah satunya itu. Dan yang kedua tadi adalah untuk mencegah disparitas, betul, karena memang ketika misalnya sebuah perbuatan, dan memang di Indonesia disparitas sanksi pidana itu sangat besar antara satu putusan dengan putusan yang lainnya. Bahkan dengan adanya pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus masih sangat tinggi disparitas hakim-hakim dalam memutuskan sanksi pidana karena memang guidelines untuk memberikan sanksi pidana itu sampai saat ini belum ada. Nah, jadi ketika ditanya kenapa hukum ketentuan yang ada di KUHP hanya ada pidana maksimum umum, yang tadi misalnya menghilangkan nyawa orang lain hanya diberikan sanksi 12 tahun tanpa menyebutkan sanksi pidana maksimum, sanksi pidana minimum umum kan tidak ada. Karena memang dianggap perbuatan-perbuatan yang dalam KUHP tersebut tidak se-extraordinary seperti misalnya tindak pidana narkotika yang perlu dijelaskan dalam undang-undang berapa batas bawah hakim untuk memberikan sanksi pidananya. Jadi bisa aja hakim menjatuhkan sanksi karena penjara itu ditentukan minimal 1 hari. Jadi bisa aja misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Which untuk tindak pidana narkotika hal tersebut tidak dimungkinkan karena perbuatan itu dianggap oleh pembuat undang-undang, oleh negara itu sangat membahayakan masyarakat sehingga memang akhirnya dibuatkan pidana minimum khususnya sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana lebih rendah daripada itu. Nah, jadi Anda perlu mengingat dalam KUHP dia hanya menyebutkan pidana maksimum umum. Dalam undang-undang khusus ada yang menyebutkan pidana maksimum umum seperti halnya KUHP, ada juga yang menyebutkan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus at the same time. Nah, dalam hal perumusan sanksinya, perumusan ancaman hukuman, bisa dalam bentuk tunggal, misalnya penjara saja, atau misalnya pidana mati saja. Enggak, biasanya pidana mati pasti ada alternatifnya. Atau pidana denda saja. Jadi bisa bentuknya adalah tunggal, satu bentuk sanksi pidana saja. Atau bisa bentuknya alternatif. Kalau alternatif kan biasanya ciri-cirinya adalah kata atau. Jadi penjara atau denda. Kalau kumulasi, penjara dan denda, berarti dua-duanya. Penjaranya juga dijatuhkan, dendanya juga dijatuhkan bersamaan.
Bisa juga kumulasi alternatif, misalnya penjara dan atau denda. Berarti hakim bisa memilih, bisa penjara dan denda atau bisa penjara saja tanpa denda. Jadi either way. Kemudian tergantung siapa subjek hukumnya, apakah dia orang atau badan hukum atau umum. Jadi kalau untuk badan hukum atau korporasi biasanya sanksi pidananya akan berbeda lagi dengan orang yang dalam pengertian natural person. Oke, itu jadi bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada dalam undang-undang dan bagaimana pengaturannya, bagaimana rumusannya. Nah, kalau kita lihat sistem dalam penjatuhan pidana, ini sebenarnya Anda sudah belajar dalam hukum pidana. Ketika kita belajar dalam hukum pidana, Anda udah belajar hukum pidana belum sih? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sudah. Kalau kita belajar hukum pidana, kita teman-teman sudah tahu bahwa dalam penjatuhan pidana itu ada namanya sistem absorpsi, ada sistem kumulasi, ada sistem absorpsi yang dipertajam, ada sistem kumulasi terbatas namanya. Nah, sistem absorpsi ini dia penghitungan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada seorang pelaku tindak pidana yang melakukan gabungan tindak pidana. Terjadi beberapa tindak pidana yang berbeda dengan sanksi pidana yang berbeda pula, maka pidana dapat dijatuhkan secara maksimal adalah satu jenis pidana saja, yakni pidana yang paling berat. Ancaman pidana yang ada untuk tindak pidana lainnya dianggap telah diserap atau diabsorb oleh pidana berat tersebut. Jadi kalau absorpsi berarti kan dia diserap, absorb berarti dia diserap. Nah, jadi ini kumulasi. Ini kalau kumulasi dia menghitungnya ya di jumlah. Kumulasi kan berarti kalau Anda belajar matematika kumulasi itu penjumlahan kan? Ya berarti dia dijumlahin. Jadi misalnya kalau sanksi pidananya itu adalah 3 tahun, terus yang satu lagi sanksi pidananya ada 5 tahun, berarti digabung jadi 8 tahun. Terus selanjutnya ada yang absorpsi dipertajam dalam hal terjadinya gabungan tindak pidana. Anda juga sudah belajar gabungan tindak pidana, nanti kita lihat sebentar. Maka sanksi maksimal yang dapat dikenakan adalah tindak pidana yang paling berat ditambah sepertiga. Jadi yang paling berat tadi kalau absorpsi murni, misalnya adalah sanksi pidana, nanti contohnya saya ada. Kita lihat contohnya nanti. Terus selanjutnya adalah sistem kumulasi terbatas. Kalau terjadi beberapa tindak pidana, maka ancaman pidana maksimalnya adalah kumulasi dari seluruh sanksi pidana, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga dari yang terberat tersebut. Kalau kita belajar tentang gabungan, kalau gabungan tindak pidana dalam hukum pidana, kita mengenal adanya endatse samenloop atau concursus idealis. Seseorang dengan suatu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana atau perbarengan aturan. Jadi misalnya suatu perbuatan yang sama, dia melanggar beberapa ketentuan, ya diaturnya dalam pasal 63, nanti kita lihat contohnya. Kalau merdatse samenloop atau concursus realis, dia melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, dan masing-masing merupakan tindak pidana, gabungan dalam beberapa perbuatan. Jadi perbarengan perbuatannya. Selanjutnya perbuatan berlanjut, ini seseorang melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Diatur dalam pasal 64. Nah, kalau pasal 63, jadi tadi seseorang melakukan perbuatan tapi melanggar beberapa aturan. Dijelaskan di pasal 63, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Terus ini dasarnya lex specialis derogat legi generali pasal 63 ayat 2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ini untuk perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP dan juga melanggar ketentuan yang ada di undang-undang khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang khusus. Selanjutnya, endatse samenloop, pemidanaannya menganut sistem absorpsi, yang dijatuhkan adalah salah satu sanksi pidana yang ada dalam beberapa aturan pidana yang dilanggar. Sama bobot dan jenisnya, maka dikenakan salah satunya saja, misalnya sanksi penjara dengan sanksi penjara. Yang satu sanksi penjaranya 5 tahun, yang satu sanksi penjaranya 10 tahun.
Berarti yang diterapkan adalah sanksi penjara yang 10 tahun. Yang 10 tahun ini mengabsorb sanksi pidana yang 5 tahun. Jadi yang diberikan sanksi adalah yang paling berat. Kalau berbeda bobot dan jenisnya, misalnya satu ketentuan adalah penjara, yang satu adalah denda. Dikenakan yang terberat, mana yang paling berat? Penjara. Tercantum dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dikenakan yang khusus. Selanjutnya pasal 66 Concursus realis, dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tetap sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pidana denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan oleh perbuatan itu. Nah, kalau misalnya seseorang itu melakukan perbuatan, contohnya nanti deh ya. Oke, selanjutnya adalah dalam concursus realis ini, contoh aja deh, kayaknya Anda sudah belajar kan dalam hukum pidana. Baik, selanjutnya kita mau membahas pidana mati. Contohnya mana sih? Tadi ya sudah lah ya. Pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP, pelaksanaannya dengan cara digantung, tapi ini sudah nggak berlaku lagi. Diubah dengan penetapan Presiden nomor 2 /1964 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaannya dengan jalan ditembak sampai mati. Jadi kalau pasal 11 itu menjelaskan bahwa sanksi pidana mati itu diberikan dengan dieksekusi dengan cara digantung, tapi kemudian hal ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, yaitu seseorang yang disanksi pidana mati, maka dia ditembak sampai mati oleh regu tembak. Yang mengeksekusi putusan itu siapa? Kalau Anda sudah belajar hukum acara pidana, yang mengeksekusi putusan hakim itu siapa? Putri. Yang mengeksekusi siapa, Put? Apa, Bu? Putus-putus, Bu. Yang mengeksekusi putusan hakim itu siapa? Jadi kalau misalnya ada seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, menjadi bandar narkoba, dipidana mati, katanya hakim. Yang menjalankan pidana mati itu siapa? Kewenangan siapa? Kalau dalam hukum acara pidana, institusi mana yang punya kewenangan untuk mengeksekusi putusan hakim itu siapa? Hukum acara pidana udah belajar belum? Udah, Bu. Udah, dalam hukum acara pidana kan udah belajar kan? Lembaga mana atau institusi mana yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim? Pengadilan. Ya enggak dong, Neng. Pengadilan kan memutus. Setelah diputus, terus siapa yang memastikan orang ini ditembak mati siapa? Dia tembak mati sendiri diri dia, enggak kan? Bukan, Bu. Ada orang yang menembak kan? Iya, Bu. Nah, siapa orang yang menembak itu siapa? Yang mengeksekusi putusan itu siapa? Oleh kepolisian. Kepolisian kah? Kepolisian itu tugasnya apa? Kepolisian itu tugasnya menembak ya, taunya ya, soalnya dia punya pistol ya. Yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi dari putusan hakim itu kan jaksa. Jadi jaksa itu tugasnya adalah pertama menuntut di pengadilan, membuat surat dakwaan dan menuntut di pengadilan, meyakinkan. Jadi Anda kalau mau jadi jaksa, kerjaan Anda adalah membuat dakwaan, menganalisis dan mempelajari berkas perkara dari penyidik, which adalah polisi, kemudian mempelajarinya, kemudian menganalisisnya, kemudian Anda membuat surat dakwaan. Kemudian tugas Anda selanjutnya sebagai jaksa adalah Anda pergi ke pengadilan dan Anda meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan sudah Anda assess tadi. Anda meyakinkan hakim di depan pengadilan
bahwa orang yang Anda dakwa ini memang telah memenuhi seluruh unsur-unsur ketentuan yang ada di pasal sehingga dia bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian kerjanya hakim adalah dia menilai evidence dari jaksa penuntut umum, kemudian dia menilai pembelaan dari si pelaku, dan kemudian dia membuat putusan. Selesai kerjanya hakim. Selanjutnya Anda sebagai jaksa, Anda yang harus mengeksekusi putusan hakim tersebut. Misalnya kalau kata hakim, kamu masuk penjara. Johari, kamu masuk penjara 5 tahun, misalnya kata hakim. Maka yang mengirimkan Johari ke lembaga pemasyarakatan itu adalah jaksa penuntut umum yang ada dalam perkara tersebut. Dan kalau misalnya dia ada sanksinya pidana mati, yang mengeksekusi mati adalah jaksa penuntut umum juga. Regu tembak dari jaksa penuntut umum. Oke, jadi yang mengeksekusinya adalah jaksa. Syarat penjatuhan pidana mati, pada prinsipnya syaratnya adalah apabila kepentingan umum benar-benar terancam, apabila hakim benar-benar yakin akan kesalahan dari terdakwa dengan bukti-bukti yang lengkap, dan pidana mati harus dicantumkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya. Jadi, karena pidana mati ini orang mati nggak bisa hidup lagi, maka hakim harus benar-benar sangat yakin akan kesalahan si pelaku, sehingga tidak ada keraguan-raguan dari hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana mati kepada seseorang. Dan dalam menjatuhkan sanksi pidana mati, harus ada alternatif sanksinya. Jadi kalau misalnya pidana mati, alternatifnya adalah pidana penjara seumur hidup misalnya. Dimungkinkan seperti itu. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP? Nggak banyak, karena memang pidana mati ini adalah sanksi paling berat yang diberikan oleh negara. Maka bentuk perbuatan yang diancam dengan pidana mati itu hanya ini aja. Kejahatan terhadap negara, pasal 104, 111, 124 ayat 3. Pembunuhan dengan berencana, kemudian pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, seperti yang disebut dalam pasal 365 ayat 4, pasal 368 ayat 2 KUHP, dan pembajakan, baik pesawat ataupun kapal, pasal 444 KUHP. Jadi hanya perbuatan-perbuatan ini saja yang dalam KUHP diatur sebagai perbuatan yang sanksinya adalah pidana mati. Jadi nggak banyak, hanya beberapa perbuatan saja. Dan kalau di luar ketentuan yang ada di KUHP, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur beberapa pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana mati. Kemudian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur beberapa pasal-pasalnya dengan sanksi pidana mati. Kemudian pemberatan tindak pidana korupsi dan juga pengadilan HAM. Ini nggak bisa, nah ini berbayar. Kalau kita lihat secara internasional sebenarnya sudah cukup banyak negara-negara yang meniadakan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya. Yang masih menggunakan beberapanya antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Mesir, Iran, Jepang, termasuk Indonesia masih menganut pidana mati bahkan dalam rancangan KUHP kita saat ini. Sedangkan beberapa negara yang sudah menghilangkan pidana mati dari hukum pidananya antara lain Belanda, Australia, Kanada, Prancis, dan Jerman. Dan kebanyakan negara-negara Uni Eropa atau EU itu sudah menghapuskan pidana mati. Kalau kita lihat, saya nggak akan masuk ke diskusi. Kalau kita lihat beberapa pro dan kontra dari pidana mati. Untuk orang yang pro, dia biasanya menjelaskan bahwa pidana mati itu masih tetap diperlukan dalam memberikan sanksi bagi sebuah perilaku yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Dan namun dengan prinsip kehati-hatian, dengan alasan-alasan berikut. Dan yang kontra juga menyatakan bahwa pidana mati itu harus dihapuskan, katanya, dengan alasan. Untuk yang pro,
Untuk orang yang pro pidana mati biasanya alasannya adalah orang yang akan dipidana mati biasanya adalah pelaku kejahatan berat yang brutal. Untuk keamanan masyarakat, sipir penjara, tahanan lainnya, maka perlu diberikan pidana mati. Jadi kalau misalnya orang ini udah nggak bisa diperbaiki lagi, dan dia kemudian justru akan memberikan ancaman bagi sipir penjara dan bagi narapidana lainnya, maka sebaiknya dia dipidana mati aja. Gitu. Terus logikanya semakin berarti tidak pidana yang dilakukan. Semakin berat juga hukuman yang harus diberikan. Karena kita tadi sudah membahas teori pemidanaan itu adalah salah satunya pembalasan. Pembalasan itu menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang berat, sanksinya juga harus berat. Dalam pengertian harus seimbang. Ketika dia melakukan tindak pidana yang sangat berat, supposedly dia juga harusnya disanksi dengan berat. Sanksi pidana terberat itu adalah pidana mati. Jadi dia bisa gitu, dia seharusnya memang mendapatkan pidana mati. Dan selanjutnya pendapat dari beberapa orang yang pro terhadap pidana mati, yaitu penjara adalah untuk rehabilitasi, bukan untuk orang yang tidak akan dibebaskan. Jadi kalau misalnya kita masukkan orang ke penjara, kita dalam pengertian negara yang kemudian uang masyarakat dari pajak masyarakat itu harus membiayai makannya para narapidana, dan kemudian orang ini udah nggak bisa diperbaiki lagi, ngapain juga kita harus menghabiskan uang banyak untuk memberi makan dan harus mengurusi orang yang nggak bisa lagi diperbaiki, dan sanksinya dan perbuatan yang dilakukan sangat jahat. Kemudian biaya yang dikeluarkan memang sangat mahal untuk membiayai narapidana di penjara. Sedangkan untuk orang yang pro pidana mati dihapuskan, sanksinya biasanya hukum yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia seharusnya tidak memberikan contoh yang tidak benar. Apabila hukuman menyatakan pembunuhan itu dilarang, apakah masuk akal apabila negara itu sendiri yang melakukannya dengan alasan apapun? Gitu. Jadi negara kan melarang orang membunuh, tapi kemudian negara memberikan sanksinya adalah membunuh orang. Kan pidana mati itu kan pada prinsipnya negara menghukum orang untuk kemudian dibunuh kan. Apakah kemudian masuk akal ketika kita melarang suatu perbuatan tapi kita juga melakukannya, meskipun alasannya adalah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat luas misalnya. Yang kedua, matinya pelaku kejahatan itu tidak akan mengkompensasi tindak pidana yang telah dilakukannya. Two wrongs do not make a right. Jadi si pelaku tindak pidana sudah melakukan kesalahan. Dan kemudian apakah dengan kita memberikan pidana mati kepada dia akan memperbaiki keadaan yang sudah dia lakukan itu? Apakah dengan begitu kita tidak membuat kesalahan yang sama? Berarti kita juga sama-sama jahat sama orang itu gitu. Dalam beberapa kasus orang yang telah dinyatakan bersalah, ternyata di kemudian hari terbukti dia nggak bersalah. Dan yang sudah dihukum mati kan nggak bisa dihidupkan lagi. Gimana dong? Kalau ternyata hakim salah dalam membuat keputusan dan kemudian si terpidana ini sudah dipidana mati, gimana cara ngidupin orang yang udah mati? Kan nggak bisa. Gitu. Jadi pro dan kontra dari pidana mati. Jadi ada beberapa ahli yang berpandangan bahwa pidana mati ini harus dihapuskan di muka bumi ini karena memang dia merupakan bentuk tindak pidana yang lain dari perbuatan negara meskipun secara legal. Tapi ada juga negara yang masih menganut pidana mati yang berpandangan bahwa pidana mati itu masih perlu. Bentar. Baik, sorry ya. Nah, jadi itu pertentangan antara pro dan kontra tentang pidana mati. Saya mau tanya pendapat Anda. Kira-kira Anda ini orang yang pro atau orang yang kontra terhadap pidana mati? Siapa yang belum? Johari. Bagaimana pandangan Anda setelah tadi mendengar pemaparan terkait dengan pro dan kontra dari pidana mati? Anda termasuk orang yang pro terhadap pidana mati kah atau yang kontra terhadap pidana mati kah? Kalau misalnya Anda adalah seorang ahli yang bisa memberikan masukan kepada DPR yang lagi merancang KUHP, kira-kira Johari. Ibu, kalau menurut pandangan saya, Bu, mengenai pro kontra dari pemidanaan mati, menurut saya pidana mati
hukuman pidana mati, lebih baik rasa saya dihapuskan. Karena saya rasa dengan menghukum mati seseorang tidak memberikan jalan keluar, juga tidak membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana yang sangat besar, Bu. Oke, jadi kalau Johari ini kontra terhadap pidana mati ya, dan berpandangan bahwa memang dia nggak akan jerah karena dia nggak akan melakukan lagi, udah mati orangnya, nggak akan jerah dia. Untuk orang-orang yang lain tidak akan memikirkan sampai untuk hukuman pidana mati, Bu. Oh gitu. Maksudnya untuk general prevention-nya gitu ya, untuk masyarakat yang lainnya. Apakah kemudian dengan koruptor dipidana mati itu akan membuat orang-orang yang mau korupsi itu nggak jadi korupsi? Kan nggak juga gitu kira-kira ya, Johari ya. Oke. Izin, Bu. Ya, Safrizal. Kalau saya sendiri saya lebih ke pro. Saya ingin membantah perkataan dari Becaria. Kan dia kan mengatakan bahwa hukum yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia seharusnya tidak memberikan contoh yang tidak benar. Apabila hukum menyatakan pembunuhan itu larang, apakah masuk akal apabila negara itu sendiri yang melakukan dengan alasan apapun? Nah, bagaimana kalau seandainya negara mengatur tentang HAM, otomatis negara tidak boleh melakukan HAM atau menindak, misalnya memenjarakan atau penghukuman bentuk pembebasan atau pembatasan tentang HAM. Ini kan masuk akal. Seharusnya kalau perkataan dari Becaria itu kan tidak masuk akal. Lantas bagaimana tentang pengaturan HAM tersebut? Lalu dengan kompensasi ini kan walaupun tidak memperbaiki keadaan, otomatis kan ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang lain, yang umum. Misalnya orang lain berpikir, wah kalau seandainya dia melakukan ini, ujung-ujungnya mati, otomatis kan orang lain menjadi takut. Sehingga ini mengurangi tingkat kejahatan yang brutal. Karena saya berpandangan kalau kejahatan sudah brutal, itu tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi. Lebih hina daripada binatang. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, good. Safrizal punya pandangan yang menurut dia sebenarnya statement-statement yang pro pidana mati dihapuskan ini nggak bisa diterima begitu aja. Itu sebenarnya saya memantik diskusi ini bukan untuk kita bertengkar, tapi memang seperti itu keadaannya. Maksudnya ada memang yang pro, ada memang yang kontra dengan alasannya sendiri. Jadi kalau Safrizal punya pandangan bahwa kita ini harusnya tetap harus punya pidana mati untuk tindak pidana yang memang sudah tidak bisa dimaafkan lagi perbuatannya, ya kita pidana mati saja orang itu, karena memang pertama dia sudah tidak bisa diperbaiki, dan yang kedua memang meskipun efek jera bagi masyarakat umum belum bisa dibuktikan secara empiris, tapi at least ketika melihat orang dipidana mati, ada ketakutan yang lebih untuk orang lain melakukannya. Itu memang adalah kondisi yang dinyatakan oleh orang yang pro terhadap pidana mati tetap dipertahankan. Itu dilaksanakan. Jadi apa yang disampaikan Safrizal tadi pada prinsipnya memang seperti itu. Dan Indonesia sampai saat ini masih dalam pandangan seperti yang Safrizal sampaikan. Jadi Indonesia bahkan dalam rancangan KUHP kita saat ini masih berpandangan bahwa pidana mati itu masih perlu untuk tindak pidana yang memang sangat berat. Maksudnya dengan kesalahan yang sangat berat, maka masih dimungkinkan pidana mati. Jadi Indonesia belum dalam pandangan bahwa pidana mati itu harus dihapuskan di Indonesia. Itu tergantung kepada Anda sebagai, kalau Anda adalah akademisi, Anda boleh punya pendapat sendiri. Dan itu sangat tergantung kepada Anda sendiri. Jadi kalau misalnya kata Safrizal, kalau misalnya negara mengatur tentang HAM, terus negara melakukan penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan, itu kan melanggar HAM juga. Berarti statementnya Becaria tidak bisa diterima. Exactly. Memang seperti itu kira-kira pandangan orang yang pro terhadap pidana mati. Okay, thank you for the discussion. It is quite interesting. Saya mau masuk sedikit lagi ke pidana penjara. Oke, pidana penjara dalam KUHP ditentukan maksimal umum dan minimum umumnya untuk sanksi pidananya ya, bukan untuk perbuatannya. Jadi kalau dalam pasal 12 itu dijelaskan hukuman penjara lamanya seumur hidup
atau sementara dalam jangka waktu tertentu minimal 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun, atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Intinya maksimal 20 tahun lah. Jadi pidana penjara itu bentuknya ada 2. Pertama, seumur hidup. Seumur hidup berarti selama-lamanya sampai dia mati. Yang kedua, dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentunya berapa lama? Minimal 1 hari, maksimal bisa sampai 20 tahun. Jadi pada prinsipnya, kalau ditanya sama Anda, pidana penjara itu berapa lama sih? Ada 2 ketentuan. Yang pertama, hakim bisa menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Berarti sampai si terpidana ini meninggal, dia akan ada dalam penjara. Yang kedua, sementara. Jadi dia masuk penjara dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 hari, dan maksimal adalah 20 tahun. Selanjutnya, ini beberapa bentuk sistem pelaksanaan hukuman penjara. Yaitu yang pertama, sistem Pennsylvania. Narapidana menjalani hukuman secara terasing dalam sel, nggak boleh berkontak dengan orang lain kecuali dengan penjaga sel. Kemudian sistem silent system, narapidana hanya malam saja ditutup sendirian dalam sel, sedangkan pada siang hari boleh bekerja dengan bersama-sama tetapi dilarang bicara. Kemudian sistem Irlandia, termasuk sistem yang progresif, mula-mula dijalankan secara keras, setelah terhukum berlaku baik, hukumannya berangsur berkurang. Ini perjalanan sanksi penjara dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Jadi ada yang modelnya untuk narapidana yang sangat jahat dia diasingkan, dia nggak boleh berinteraksi. Benar kayak Anda kalau lihat film-film gitulah yang dia benar-benar diasingkan di ruangan yang dia nggak bisa berinteraksi, gelap dan segala macam. Ada yang modelnya silent system, malam hari dia di kamarnya sendiri, siang dia boleh ketemuan tapi nggak boleh saling bicara. Kemudian ada yang modelnya pertama dia ditempatkan di tempat yang sangat berat. Kemudian kalau dia sudah mulai berkelakuan baik, mulai dikurangi sanksinya di tempat yang tidak masih bisa berinteraksi dan segala macam. Jadi tergantung dari perilaku si terpidananya. Ada sistem Elmira, sistem Osborne, yang mana pada prinsipnya kemudian berkembang menjadi sistem pemasyarakatan seperti kita saat ini. Nah, kalau kita lihat kepada ketentuan pidana penjara yang ada dalam undang-undang kita, pada prinsipnya di Indonesia boleh berinteraksi, itu dimungkinkan, dan ada ketentuan-ketentuan terkait pemisahan antara misalnya laki-laki dan perempuan. Itu menurut undang-undang pemasyarakatan, laki-laki sama perempuan nggak boleh ditempatkan di satu sel yang sama atau di tempat pemasyarakatan yang sama. Kemudian orang dewasa dan anak-anak harus dipisahkan. Kemudian orang yang dihukum atau ditahanan dan orang yang ditahan karena alasan preventif nggak boleh juga digabungkan. Jadi kan ada rumah tahanan, rutan, ada lembaga pemasyarakatan. Rutan itu adalah untuk orang yang ditahan sampai kasusnya selesai diputus oleh hakim. Itu tahanan namanya. Dia ditempatkannya di rutan. Sedangkan pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang sudah diberikan sanksi oleh hakim, dipidana penjara misalnya, dia kemudian dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan, lapas. Jadi berbeda, rutan dengan lapas itu berbeda. Dan dalam menurut undang-undang harus dipisah. Mana orang yang masuk ke dalam rutan, mana orang yang masuk ke dalam lapas. Karena kalau lapas dia sudah jelas adalah orang yang bersalah. Kalau rutan, dia belum tentu bersalah karena putusan hakimnya belum ada. Dan kemudian di lapas lebih banyak sistem pembinaan, sehingga orang itu dibina untuk menjadi lebih baik. Dan kemudian ada pemisahan antara militer dan sipil penjaranya. Selanjutnya pidana kurungan. Sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana hilang kemerdekaan. Dilaksanakan di penjara tapi lebih bebas karena ada hak istimewa atau hak pistol dengan fasilitas yang lebih baik. Bisa tolong Anda bacakan pasal 23 KUHP-nya? Siapa yang punya akses terhadap KUHP?
Boleh Putri Wahyuning, Pasal 23, Ibu. Herlin ya boleh Herlin. Ya. Pasal 23 KUHP. Orang yang dijatuhi pidana kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Artinya apa itu? Menurut pasal 23 itu Artinya, Bu, orang yang dijatuhi pidana kurungan itu dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya itu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. jadi kira-kira maksudnya gimana dong penerapannya? Hak pistol yang diatur di pasal 23 itu. Jadi menurut saya, Bu, kok misalnya orang yang dijatuhi pidana kurungan, tapi dia memiliki biaya sendiri, boleh sekadar meringankan nasibnya, itu harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi gimana kira-kira kalau dia punya biaya sendiri, dia ada di kurungan, dia kira-kira ngapain sih untuk meringankan nasibnya itu, sekedar meringankan nasibnya, kan nasibnya udah jelas dia dimasukkan ke dalam kurungan, kayak masuk penjara, tapi dengan fasilitas yang lebih baik. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk meringankan nasibnya yang masuk kurungan itu? Kira-kira kalau Herlin masuk penjara, kira-kira di dalam kurungan punya uang, kira-kira mau ngapain sih? Beli sofa yang empuk, beli AC, terus TV gitu, kayak punya rumah kos sendiri, gitu maksudnya. Gitu nggak sih maksudnya? Iya, Bu. Iya. Iya, kira-kira kayak gitu maksudnya. Jadi artinya kalau mereka yang mempunyai hak. Iya. Iya, gimana Herlin? Jadi artinya, Bu, orang yang mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biayanya sendiri. Jadi pada intinya, orang yang di dalam kurungan itu berbeda dengan orang yang dalam penjara. Orang yang dalam kurungan dia punya hak pistol tadi, hak pistol yang dijelaskan bahwa dia bisa memperbaiki, mengurangi nasibnya yang masuk kurungan tadi dengan menguranginya kalau dia punya biaya sendiri. Jadi kalau gitu menurut Anda, orang yang kaya enak dong masuk kurungan. Dia bisa beli sofa yang empuk, bisa beli AC, bisa beli TV, bisa beli buku yang banyak. Dibandingkan orang yang memang masuk kurungan terus dia nggak punya uang. Ya begitulah hukumnya, gimana dong. Undang-undangnya menyebutkan seperti itu. Jadi memang jangan salahkan orang kaya masuk penjara, dia kayak pindah ke kamar yang lebih kecil aja mungkin gitu, karena memang undang-undangnya memungkinkan dengan biaya sendiri dia bisa memiliki fasilitas yang lebih baik di penjara itu. Tapi ini kurungan ya, bukan penjara. Kurungan karena memang sanksinya dianggap lebih ringan dibandingkan dengan penjara. Berarti tingkat kesalahannya tidak sebesar orang yang melakukan tindak pidana yang berat sehingga dia harus dipenjara. Dan sanksinya itu disebutkan pada pasal 18 adalah paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Jadi berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan itu maksimal hanya 1 tahun, nggak lebih daripada itu. Sedangkan penjara tadi dia minimal 1 hari, maksimal 20 tahun, atau bentuk yang kedua adalah dia seumur hidup masuk penjara. Terkait dengan pidana penjara seumur hidup tadi saya lupa membahasnya. Menurut Anda apa sih gunanya seseorang itu dipidana penjara seumur hidup? Bukankah kalau kita masih menganut pidana mati, akan lebih baik orang itu kalau memang masih bisa diperbaiki, ya dia dipidana dalam jangka waktu tertentu saja. Kalau memang udah nggak bisa diperbaiki, ya udah dipidana mati aja. Ngapain kita membiayai orang sampai mati bertahun-tahun, terus juga tujuan pemasyarakatannya nggak ada. Menurut Anda gimana tuh? Saya coba tanya sama Safrizal lagi deh. Safrizal, kalau kamu gimana pandangannya terhadap pidana penjara seumur hidup, Safrizal? Kalau untuk pidana seumur hidup, saya agak bingung. Soalnya ada 2 kemungkinan, Bu. 2 pemahaman, Bu. Pertama, waktu SMA, ada guru mengatakan bahwa pidana seumur hidup ini mengatakan bahwa pidana yang seumur hidup kita.
Misalnya kita 18 tahun semasa hidup kita, otomatis pidananya itu 18 tahun. Tapi kalau untuk penjelasan Ibu dikatakan bahwa pidana seumur hidup adalah pidana sampai mati. Jadi kalau seandainya pidana sampai mati, ya menurut saya tentu kan dalam pidana itu tidak hanya tidur atau menjalani eksekusi saja, tetapi ada juga kegiatan lain, misalnya pengasingan itu dia melakukan bidang usaha, misalnya membuat karya-karya, misalnya dijual lalu mendapatkan uang. Jadi otomatis menurut saya dunianya sudah berbeda dengan dunia kaum umum, gitu Bu. Dia gaib dia. Dia udah dunianya udah berbeda katanya. Jadi kalau Safrizal berpandangan bahwa sebenarnya walaupun dia di penjara, dia sebenarnya masih juga bermanfaat gitu ya. Masih bisa menghasilkan karya-karya atau benda-benda yang bisa dijual, atau I don't know, mungkin dia bisa bermanfaat juga untuk bersih-bersih kamar mandi penjara misalnya. Ya masih ada gunanya, nggak usah dihukum mati gitu. Kira-kira Safrizal seperti itu pandangannya. Cuman memang masih ada sama seperti pidana mati ya, masih ada juga kontroversi terkait dengan pidana penjara seumur hidup. Apakah memang ada manfaat yang besar dengan kita memberikan uang pajak kita kepada negara, dan kemudian negara menggunakannya untuk memberikan penghidupan bagi seseorang yang memang udah nggak bisa diperbaiki lagi juga gitu. Dia nggak akan keluar juga ke masyarakat umum, terus dia ngapain kita pertahankan gitu kira-kira. Kalau memang negara melihat dia masih bisa diperbaiki, ya harusnya diberikan dia kesempatan untuk kembali ke masyarakat, jangan dia dipidana seumur hidup. Misalnya pidana penjara 20 tahun maksimal misalnya. Dia masih bisa keluar dan kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat kira-kira seperti itu. Jadi sama seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup pun ada kontroversi dari para ahli terkait dengan penerapannya, keefektivitasan pelaksanaan. Selanjutnya, Bu, boleh bertanya Bu? Ya, Fajar. Jadi mengenai penjara seumur hidup ini Bu, kalau misalkan nih Bu, dia udah dieksekusi seumur hidup, terus 20 tahun setelah itu kasusnya diangkat lagi Bu, terus ternyata si tersangka yang udah 20 tahun di penjara ini tidak bersalah Bu, itu gimana Bu? Oke, berarti ini salah vonis nih ya, salah orang ceritanya. Secara orang. Kalau kita belajar dalam hukum acara pidana, itu dimungkinkan dia meminta ganti rugi kepada negara. Jadi dimungkinkan untuk dia mendapatkan kompensasi uang dari negara karena negara telah salah melakukan penghukuman terhadap yang bersangkutan. Jadi kompensasi berupa ganti rugi itu tidak hanya ketika salah vonis sanksi pidana, tapi juga salah tangkap. Kemudian proses hukum pidana ketika misalnya salah itu dimungkinkan diminta ganti kerugian kepada negara. Tapi apakah ganti kerugian itu bisa mengkompensasi hidupnya yang sudah 20 tahun di penjara? Apakah materi itu bisa mengganti kebersamaannya bersama keluarga? Itu kan cerita lain lagi ya. Tapi intinya kalau menurut mekanisme hukumnya, dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian uang atau material kepada negara atas salah vonis tersebut. Dimungkinkan. Gitu, Fajar. Oke, selanjutnya kita sekarang mau membedakan nih, apa dong bedanya sanksi pidana penjara dengan sanksi pidana kurungan. Hukum pidana penjara dapat dijalankan dalam penjara di mana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya boleh dilaksanakan di dalam penjara di mana dia diputuskan oleh hakim. Artinya kalau misalnya dia di penjara, kemudian tidak dijelaskan secara spesifik penjaranya yang mana biasanya dalam putusan tersebut, maka biasanya kalau dia diputus di Padang, maka ya dimasukkan ke penjara di Padang biasanya. Tapi mungkin juga kalau misalnya lapas lembaga pemasyarakatan di Padang sudah penuh, maka bisa dioper dia ke Bukit Tinggi. Dimungkinkan seperti itu. Tapi kalau kurungan enggak. Kalau kurungan dia spesifik. Kalau misalnya dijelaskan dia dikurung di Makobrimob Kelapa II misalnya, di situ aja, dia nggak bisa dia pindah kemana-mana lagi. Harus di situ selama 1 tahun maksimal untuk kurungan. Itu bedanya.
Yang kedua, orang yang dihukum penjara bekerja lebih berat dibanding dengan orang yang menjalani hukuman kurungan. Jadi kalau di penjara itu kan dia ada kerja sosial bersama. Nah, orang yang di penjara itu pekerjaannya lebih berat, sedangkan orang yang dalam kurungan kerjaannya nggak terlalu berat. Kalau yang satu misalnya membersihkan kamar mandi, yang satu membersihkan musola gitu. Jadi nggak terlalu berat, misalnya seperti itulah kira-kira. Sama seperti tadi, fasilitasnya juga lebih baik. Tadi orang yang dihukum kurungan memiliki hak pistol, yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dengan biaya sendiri. Sedangkan kalau di penjara enggak. Tapi dalam prakteknya, kalau kita lihat cerita yang ada di penjara-penjara lapas koruptor, katanya sih penjara, meskipun dia penjara, sama juga kayak kurungan, dia bisa punya fasilitas yang wah tadi. Jadi kayaknya ya kalau dalam prakteknya, sebagaimana sudah diungkap oleh banyak media, di penjara yang seharusnya dia menderita, faktanya pun dia mendapatkan fasilitas dengan biaya sendiri tadi itu, yang supposedly itu adalah haknya orang yang masuk kurungan, tapi dalam prakteknya ternyata orang yang masuk penjara pun mendapatkan fasilitas hak pistol, yaitu memperbaiki keadaan di penjara itu, which berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oke, selanjutnya saya mau membahas tentang pidana bersyarat atau pidana. Saya mau sebanyak mungkin menyelesaikan perkuliahan kita, karena saya Jumat itu sangat susah untuk mencari waktunya. Kegiatan di S2 dan di S3 itu kebanyakan Jumat. Jadi saya memang sangat sulit untuk mencari waktu di Jumat sore. Jadi saya berusaha untuk secepat mungkin bisa membahas ini dengan Anda. Dan juga untuk menambah materi UTS Anda juga sih sebenarnya. Oke. Pidana bersyarat atau hukuman percobaan. Jadi aturnya di pasal 14A KUHP. Coba Putri dibacain Put pasal 14A KUHP. Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan, hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin nggak kelihatan, Bu. Yang terakhirnya nggak kelihatan, Bu. Hah? Yang terakhir apa? Nah, kamu lihatnya di layar saya ya? Oh. Ini udah di tengah-tengah ini, emang nggak kelihatan? Tercrop, Bu, itunya, slide-nya, Bu, di bagian bawah. Di layar. Ini bukan sih, pasal ini kan? Iya. Yaudah saya aja yang bacain deh. Ini udah di tengah-tengah layar sebenarnya, ini nggak di crop. Ini kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan juga? Di bagian bawahnya nggak kelihatan, Bu, yang ungunya, Bu. Yang ungu. Oh, kamu bacanya yang ini ya? Oh, ya udah tuh. Kelihatan belum? Nggak juga? Ya udah. Apa ini maksudnya apa kira-kira? Kira-kira maksudnya apa, Put? Pasal 14A KUHP. Kamu nggak punya KUHP ya di sampingnya ya? Punya, Bu. Cuman kemarin tuh lagi dipinjam sama teman, Bu. Dia ujian itu, Bu, hukum acara pidana. Ya elah, KUHP beli aja sih pakai pinjam-pinjam segala. Anda tuh mahasiswa fakultas hukum. The whole life Anda akan membaca KUHP, KUHAP. Kalau Anda masuk pidana ya, itu memang adalah kitab. Namanya aja kitab. Al-Quran Anda punya berapa di rumah? Punya 10 lebih kali ya. Satu aja KUHP masa nggak punya sih? Anak fakultas hukum. Ya, kalau lain kali bilang sama temannya, atau at least Anda download aja dari internet gitu. Kan? Iya, Bu. Ada, Bu, kemarin. Cuman lagi dipinjam karena dia kemarin ujian, Bu.
Iya, kasih tahu sama temennya. Iya, Bu. Ya. Oke, kalau kita lihat pasal 14A ini, dia ngebahas tentang apa ini? 14A ini ngomongin apa sih dia? Maksudnya apa ini? Ini saya share yang KUHP-nya aja deh nih. KUHP-nya kelihatan nggak? Ini yang saya share KUHP kelihatan nggak? Atau Herlin deh, Herlin tadi punya KUHP. 14A Herlin. Baik, Bu, 14A ya, Bu. Pasal 14A, yang ayat 1, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Ayat 2, hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara, apabila menjatuhkan pidana denda. Tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Yang ayat 3, jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok, juga mengenai pidana pokok, juga mengenai pidana tambahan. Yang ayat 4, perintah tidak diberikan kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. Yang terakhir ayat 5, perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Nah, apa ini pasal 14A ini, 14A KUHP ini, Herlin, kira-kira maksudnya? Mahasiswa Fakultas Hukum itu dia kemampuan dasarnya adalah dia mampu membaca pasal dan mengekstrak makna dari pasal tersebut. Jadi itulah kenapa saya minta Anda membaca pasalnya, bukan membaca slide yang sudah saya buat. Karena pekerjaan Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, jadi sarjana hukum, ya kerjanya memang membaca pasal-pasal ini karena kita adalah negara sivilo yang rely on kepada pasal-pasal hukum. Jadi kemampuan Anda untuk memahami bunyi pasal dan mengekstrak bunyi pasal tersebut terhadap maknanya, itulah tugas Anda. Itulah kemampuan dasar sarjana hukum S1 ya. Nah, jadi tolong pasal 14A maksudnya apa, Herlin? Yang per ayat ya, Bu? Ayat 1 dulu deh, intinya ayat 1 itu. Oke, ayat 1, yaitu hakim tuh bisa menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan. Tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani. Maksudnya apa itu, Neng? Pakai bahasa sendiri coba. Ya, maksud saya, Bu, kalau hakim itu menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tapi dia tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka hakim itu boleh memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, Bu. Jadi gimana dong? Jadi ngapain dia masukin orang ngasih vonis 1 tahun tapi nggak dijalani? Apa katanya selanjutnya? Kecuali jika di kemudian hari. Siapa yang ngomong itu? Ada yang mau membantu tadi saya dengar. Siapa yang ngomong? Boleh bersuara lagi? Saya, Bu. Siapa? Yodipka Hazan, Bu. Yodipka. Oh ya, oke Yodipka. Kamu nyalain kameranya kenapa sih? Biasanya lihat mukanya. Maaf, Bu. Ya hujan, Bu. Jadi tidak stabil, Bu. Kalau untuk buka kamera. Oke, Yodipka silahkan. Ini mungkin membantu teman dari Bu mengenai kasus 14A KUHP tadi, bahwasanya bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan,
maka hakim dapat memerintahkan bahwa pidana itu tidak bisa dijalani. Maksud dari penjatuhan hukuman semacam itu ialah untuk memberi kesempatan kepada terhukum atau terdakwa supaya dalam tempoh percobaan itu ia sempat untuk memperbaiki dirinya dengan tidak berbuat peristiwa pidana dan atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya, dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya. Contoh mungkin kasusnya nih Bu agak lucu, mungkin kayak Kiki Prasetyo nih Bu. Mungkin itu yang dapat saya tangkap Bu. Oke, kita baca satu-satu pasalnya ya. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, jadi sanksi pidana bagi si pelaku ini adalah pidana penjara atau pidana kurungan maksimal 1 tahun. Nggak boleh lebih dari 1 tahun. Tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Kurungan pengganti itu adalah pidana kurungan untuk menggantikan biasanya sanksi denda yang tidak bisa dibayar. Jadi tidak termasuk itu. Dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pidana itu tidak usah dijalani. Jadi hakim bilang, Anda bersalah melakukan pencurian terhadap handphone. Ya enggak gitu sih bunyinya, tapi intinya Anda terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Ceritanya dia mencuri handphone yang harganya tidak terlalu mahal dan kemudian sanksi pidananya adalah 6 bulan kurungan. 6 bulan penjara deh, 6 bulan penjara. Tapi Anda mendapatkan masa percobaan selama 6 bulan. Artinya masa percobaan ini diberikan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tidak terlalu berat kesalahannya, terbukti dengan sanksi pidananya itu adalah cuman di bawah 1 tahun. Nah, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam penjara, tapi dalam waktu 6 bulan dia nggak boleh melakukan kesalahan lagi. Di sini kalimatnya nih. Kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, kecuali misalnya dilakukan perubahan oleh hakim. Disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas. Jadi kan tadi dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dipidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Ternyata setelah dia mengalami masa percobaan 6 bulan, 2 bulan dia pencuri lagi. Nah, ketika dia mencuri lagi, akhirnya dia diproses, pencuriannya diproses lagi, dan sanksi pidananya yang pertama ini perlu dijalankan lagi karena dia sudah melanggar ketentuan dari percobaan tersebut yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Atau misalnya hakim memutuskan dia menjalani pidana percobaan 6 bulan dengan kewajiban melapor kepada polsek setempat setiap 1 kali seminggu misalnya. Ternyata dia nggak menjalankan perintah tersebut, maka pidana penjara dia 6 bulan itu harus dijalankan. Jadi pada prinsipnya, seseorang ini bersalah melakukan tindak pidana, terbukti bersalah, sanksi pidananya di bawah 1 tahun, pidana penjara atau pidana kurungannya di bawah 1 tahun, tapi dia tidak menjalankan sanksi pidana yang disebutkan di atas ini, nggak dijalankan, tapi dia diberikan masa percobaan namanya. Masa percobaan itu adalah masa di mana secara eksplisit dibunyikan oleh hakim berapa lama masanya tersebut yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh si terpidana. Kalau masa percobaan itu lewat, maka dia nggak perlu masuk penjara. Meskipun dia adalah pelaku tindak pidana yang bersalah melakukan tindak pidana, terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tapi karena dia adalah mendapatkan masa percobaan, seperti yang disampaikan Yudhika tadi, dia nggak perlu masuk penjara. Gitu kira-kira. Dan selanjutnya di ayat 2, kecuali pengecualian-pengecualiannya, dan perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Jadi kenapa hakim memberikan masa percobaan? Karena misalnya kesalahan pelaku tidak terlalu berat, pelaku adalah tulang punggung keluarga, kalau masuk penjara 6 bulan dia akan kehilangan pekerjaannya, dia nggak bisa menghidupi keluarganya.
Atau misalnya terpidana adalah anak-anak yang masih adalah anak kuliahan yang masih kuliah misalnya, sehingga dengan dia masuk penjara akan menghancurkan masa depannya, sehingga dia bersalah, dia seharusnya dapat sanksi pidana 6 bulan, tapi karena hakimnya baik, dia ngasih masa percobaan. Masa percobaan di mana tidak perlu masuk penjara, tapi dalam jangka 6 bulan ini kamu harus membuktikan kamu bisa berkelakuan baik, kira-kira seperti itu. Nah, itu masa percobaan untuk hukuman percobaan dalam hal si terpidana itu kesalahannya tidak terlalu berat dengan sanksi yang tidak terlalu berat, dan hakim kemudian menyatakan berapa lama masa percobaannya dan kemudian apa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh si terpidana selama masa tersebut, dan apa yang menjadi alasan hakim memberikan hukuman percobaan tersebut bagi si terpidana. Nah, selanjutnya kan dalam pasal ini dijelaskan pengawasan. Pelaksanaan pengawasannya seperti apa? Siapa yang menjalankan pengawasan? Those kind of thing juga perlu didiskusikan oleh Anda sendiri. Selanjutnya, saya nggak akan membahas pelepasan atau pembebasan bersyarat karena ini something else. Saya akan cukupkan materi kita sampai di hukuman percobaan. Hukuman percobaan ini akan menjadi batas ujian akhir semester, ujian tengah semester kita. Ujian tengah semester akan dilaksanakan minggu depan melalui iLearn di waktu perkuliahan. Saya akan upload soalnya di iLearn. Anda hanya akan bisa mengakses soal tersebut dari jam yang ditentukan, yaitu jam 16. Dan Anda hanya bisa mengerjakannya sampai jam 17.40. Ketika waktu uploadnya habis, dia akan otomatis terupload sebanyak yang Anda jawab. Jadi tolong di-manage waktunya dengan baik. Jadi sifat soalnya adalah open book, karena saya tidak bisa menjamin Anda tidak akan mencontek, which saya percaya Anda percaya juga bahwa ada malaikat di kanan kiri Anda dan Allah melihat perbuatan Anda, tapi mungkin itu tidak bisa menjamin Anda untuk tidak mencontek. Jadi saya akan membuat mekanismenya tetap adalah open book dan soalnya akan lebih banyak analisis. Jadi saya akan lebih banyak bertanya pendapat Anda kira-kira bagaimana untuk perkara ini dan ini. Jadi bukan hafalan. Jadi tidak usah mencari kesana kesini, itu adalah pendapat Anda sendiri. Anda ketik saja pendapat Anda, tidak usah sibuk mencari ke internet jawabannya apa. Karena Anda akan kehabisan waktu karena soalnya cukup banyak. Oke? Saya berharap Anda bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, dan saya berharap juga Anda bisa menyelesaikan UTS untuk semua mata kuliah dengan baik, dan saya minta Anda untuk bisa memaksakan diri Anda belajar secara mandiri. Gak ada orang lain yang bisa memaksa diri Anda berbuat baik kecuali Anda sendiri. Oke, karena Anda adalah manusia dewasa yang bertanggung jawab terhadap keputusan hidup Anda sendiri. Baik, saya akan mengakhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga untuk saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you juga buat semuanya. Saya end meeting for all ya. Iya,